Jebol lagi duit besar banget dan kantong auto penuh cuy. Akibat pencairan dari aplikasi ini, peminjam baru langsung dapat limit gede. Dan pastinya siapa saja bisa dicairkan di aplikasi ini, nggak pandang pilih. Lagi bagi-bagi duit dan aplikasi ini lagi gacor banget cuy. Buruan mumpung belum pada digaskan oleh para joki, para pinjolers dan para galbayers. Dan pastinya di aplikasi ini tanpa biaya bunga yang tinggi, murah banget, tanpa jaminan, dan siapapun bisa meminjam di aplikasi ini. Lumayan bisa cair dengan limit segini ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya ya. Dan semoga sih dapat tertangani. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya, udah pada jebol, ataupun mungkin udah pada masuk ke dompet kalian ya, pencairan dari pinjol-pinjol legal, ataupun mungkin kalian yang pada seneng galbay di pinjol ilegal ya. Nah, saran gua sih ya tentunya jangan asal mengajukan kalau di pinjol ilegal seperti itu, karena ya memang resikonya cukup besar ketimbang pinjol legal OJK ya cuy. Dan pastinya di aplikasi yang legal itu gak sama dengan pinjol ilegal ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online ya, yang dimana aplikasi ini udah gede banget dan pastinya mungkin kalian ya sudah pada tahu atau mungkin udah pernah mengajukan ya cuy. Dan aplikasi ini sasaran para peminjol saat ini ya cuy, karena pencairannya gede banget. Walaupun kalian peminjam baru, akan tetapi akun kalian udah terhitung ya sudah cukup lama, itu bisa dicairkan juga ya cuy. Dan pastinya untuk di aplikasi ini jangan kalian gaskan di luar jam kerja, karena itu nggak bakalan bisa di ACC dan ditinjaunya pun kadang lama banget ya cuy. Nah makanya ntar gue akan bagikan tips untuk di aplikasi ini ya cuy. Dan di sini gue cair sekitaran 2 jutaan ya cuy. Nah ini akunnya lumayan cukup lama ya, padahal belum pernah meminjam sama sekali. Dulunya sih hanya untuk ingin mencari undangan, tetapi ya hanya dibuat saja dan terbengkalai, dan akhirnya coba ngajuin ternyata tiba-tiba lumer lagi ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 2.100.000 ya. Nah di sini yang masuk ke rekening gue adalah 2.100.000 juga, dan yang harus gue bayarkan yaitu 2.299.500. Jadi hampir sekitaran 200.000 ya untuk biaya bunganya. Nah di sini untuk biaya bunganya tergolong cukup rendah banget, karena di sini gue mendapetin tenor selama 1 bulan ya cuy. Nah wajar sih untuk peminjaman 2.100.000 dapat bunga 200.000 itu udah tergolong murah cuy ya. Beda halnya kalau misalkan kalian meminjam 1 juta nih, tetapi biaya bunga 200.000 dan biaya lain-lainnya. Nah itu baru agak mahal ya cuy. Nah karena ini peminjamannya tinggi, otomatis biaya bunganya juga disesuaikan ya. Dan di sini ya ini udah dikalkulasikan dengan biaya tambahan lainnya, administrasi dan lain-lain. Apalagi di aplikasinya tanpa pemotongan pencairan ya. Kalau misalkan di aplikasi pinjol ilegal kan kita misalkan nih pinjam di pinjol beranak. Nah itu peminjaman dengan limit 2 juta rupiah, palingan yang cair itu nggak sampai 1.500.000 ya, kadang 1,2, 1,3 ya. Untung-untungan aja kalau misalkan dapat 1,5 ya. Nah terus yang kalian bayarkan itu lebih daripada peminjaman pokok kalian, mungkin 2.500.000, 2.300.000, ataupun mungkin 2.700.000 dan lain-lain ya. Nah ditambah lagi sama ada tenor yang singkat banget, yang hanya 7 harian ya cuy. Dan ya memang seperti itu sih kalau di pinjol ilegal. Jadi ya sebelum mengajukan harus tahu resiko-resikonya dulu, dan jangan asal galbay aja ya cuy. Asal ngajuin, asal galbay, kemudian ya asal-asalan, karena mengajukan di pinjol ilegal
resikonya cukup tinggi ya. Walaupun dia nggak bakalan datang ke rumah kalian ya, dia nggak mempunyai DC lapangan, tetapi dia ini cukup dengan menyebar data ya. Nah, mereka itu mengandalkan DC online ya. Dan kalau kalian nggak kuat mental ya otomatis ya kalian langsung down ya cuy. Dan sini jatuh temponya akan berakhir pada tanggal 30 bulan 3 2022. Jadi memang masih cukup lama banget ya. Dan ya masih bisa lah untuk perawatan, siapa tahu bisa naik ke limit 5 jutaan ya, udah lumayan banget ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya. Ini dia teman, nama aplikasinya itu 360 Kredi ya. Dan untuk aplikasi 360 Kredi ini mungkin kalian masih asing banget dengan aplikasi ini. Namun untuk aplikasi ini udah lumayan gede loh ya. Tetapi dia nggak terkenal dengan aplikasi EasyCash, Danrup, kemudian Indodana, kemudian KP, Uprucep, Kredivo ya. Ini tergolong besar tetapi masih di bawah sih ya kalau menurut gua ya cuy. Soalnya dulu pencairannya dikit banget, makanya orang-orang tuh nggak fokus di aplikasi sini ya, fokusnya di aplikasi yang besar-besar aja ya. Namun kali ini udah lumayan ramai lagi pencairannya, dan ya mungkin lagi ingin mencari nasabah atau gimana, pencairannya lagi gampang-gampangnya nih cuy ya. Jadi buat kalian yang mungkin sering di auto, sering digantung ataupun sering ditolak ya, nah ini bisa kalian coba ngajuin di aplikasi ini. Nah, dan mungkin kalian yang sudah sering merawat bisa ketikkan di kolom komentar ya, biar kita bisa sharing-sharing atau mungkin mempunyai tips lainnya ya, biar orang-orang juga pada gaskan ya, dan bisa ikutan lumer juga. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman, nama aplikasinya 360 Kredi pinjaman online cepat ya. Dan di sini dia updatean terbarunya itu 10 Maret 2021. Jadi masih baru banget ya untuk updatean terbarunya ya. Dan mungkin kalian yang sudah punya aplikasinya sejak lama itu bisa kalian update terlebih dahulu biar mendapatkan versi yang terbaru ya. Nah, di aplikasi ini tentunya sudah legal OJK dan bagian dari RFP. Kalian nggak usah risau bakalan disebar atau gimana, soalnya di sini udah aman ya. Dan pastinya untuk aplikasi ini gampang banget, tinggal kalian download melalui Google Play Store, ketika nama aplikasinya dan langsung ajukan ya kalau kalian mau ya. Dan kalau kalian masih bingung ya bisa kalian cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan aja ya cuy. Kemudian untuk di aplikasi ini sudah mencapai 1 juta download dengan rating 4,5 dengan ulasan 307.000 ulasan ya. Nah, selanjutnya di sini apalagi nih cuy, untuk brosurnya ini lumayan ya. Ini brosurnya bunga peminjaman turun 50% ya. Ini yang terbaru sih ya, dengan tiket Taman Safari ya. Gua nggak tahu ini ada promo apa lagi. Kemudian prosesnya mudah, hanya 3 step: register, kemudian fill in information, kemudian tinggal apply aja ya. Nah, pelunasannya mudah, banyak metode pembayarannya, bisa BNI, BCA, Alfamart juga bisa, dan bank lainnya ya. Nah, untuk uangnya ini dikirim kurang dari 5 menit normalnya. Tetapi kalau memang lagi sistemnya sibuk atau sistem down, kadang ya memang agak sedikit lama ya, mungkin 10 menitan, 15 menitan, dan lain-lain. Nah, sini data dan info nasabah aman. Selanjutnya di sini buat kalian yang masih bingung ataupun ingin mencari info terkait aplikasi ini, saran gue sih baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam di sini biar kalian paham dan juga bisa membandingkan dengan aplikasi pinjol lainnya ya. Karena saat ini banyak banget aplikasi pinjol lainnya yang mencairkan dengan banyak limit juga ya. Namun ya terserah dari kalian mau butuhnya yang mana ya, sesuaikan dengan kebutuhan kalian juga. Dan pastinya pilih yang biaya bunga termurah serta pencairan cepat ya. Nah, di aplikasi ini dia dideveloperi oleh PT Inovasi Terdepan Nusantara ya. Dan oke, kita lihat untuk detail info aplikasinya. Di sini produknya biaya admin itu 0,25% sampai dengan 3% tergantung dari besar peminjaman dan lama tenor yang diajukan. Jadi semakin besar peminjaman kita dan juga semakin lama tenor yang kita ajukan, otomatis biaya bunganya mengikut ya cuy. Nah, jadi bervariasi ya, nggak bisa sama dengan, belum tentu bisa sama dengan peminjaman orang lain ya. Kemudian untuk jangka waktu peminjamannya ini 91 hari sampai dengan 360 hari. Nominal peminjamannya mulai dari 400.000 hingga dengan 20 juta rupiah. Jadi memang paling tinggi 20 juta. Nah, makanya orang-orang tuh pada seneng rawat di aplikasi ini karena limitnya tinggi banget. Kemudian suku bunga tahunan APR tidak lebih dari 16%, dan di sini ada contoh simulasinya.
Dan untuk aplikasi ini sudah ada nomor registrasi OJK juga ya. Jadi nggak asal nyebutin sudah legal dan berizin OJK, tapi dia juga mencantumkan nomor registrasinya. Untuk syarat pengajuan di sini harus berusia minimal 18 tahun, memiliki pekerjaan tetap dan juga memiliki EKTP, aman dan terpercaya dan lain-lain. Di sini kalian bisa baca saja semuanya, ada nomor kontak, customer service, dan saran gua sih hubungi melalui WhatsApp aja ya, jangan melalui email. Karena itu agak lama untuk dibalesnya dan bahkan kadang nggak dibalas sama sekali ya. Nah, sini ada sosial medianya juga dan untuk aplikasi ini dia dirilis sejak 10 Januari 2020. Nah, memang dia ini masih ya cukup baru ya untuk aplikasinya. Udah izin aplikasinya hanya ini doang dan kita langsung saja ya masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan awal dari aplikasi 360 Kredi dan di sini kita harus login terlebih dahulu ya karena untuk versi yang terbarunya dia harus meminta masuk lagi dari awal. Oke, ini kita sudah masuk di tampilan awal dari aplikasinya ya. Nah, ini dia untuk tampilannya. Ya, yang bedanya sih dari versi sebelumnya ya hanya ini aja sih untuk tampilan promonya. Dan di sini juga dia mempunyai ISO 27001 serta ada logo Kominfo juga ya. Jadi udah pasti aman, inklusi keuangan juga masuk, OJK apalagi ya. Nah, di sini ada dua produk peminjaman usaha dan peminjaman apa nih cuy? Personal ya. Nah, untuk personal ini untuk umum ya. Kalau peminjaman usaha biasanya untuk orang-orang yang sudah beberapa kali meminjam ya, dan biasanya itu datanya udah lengkap banget ya. Jadi nggak asal dapet peminjaman usaha ya. Nah, untuk peminjaman personal ini umum, kita langsung aja bisa untuk perawatan, bisa juga untuk pemula ya. Langsung tekan ajukan sekarang. Dan di sini identitas KTP-nya ya. Ini foto diri memegang KTP ya yang harus kalian masukkan. Kemudian informasi pekerjaan, informasi kontak. Nah, untuk pengisiannya gampang banget. Di sini kalian tinggal masukkan foto depan KTP. Ini ada contohnya yang salah, yang benar ya. Nah, di sini bisa kalian ikuti aja. Namun kalau kalian masih sering gagal ataupun masih bingung, bisa cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data KTP. Di situ gue udah jabarin secara lengkap banget, tinggal kalian ikuti ya. Selanjutnya untuk foto diri memegang KTP ya cuy. Nah, ini kebanyakan orang salah pada saat memasukkan foto diri KTP. Ini posisi KTP-nya nggak tepat di bawah dagu. Biasanya itu agak geser ke sini atau mungkin menggunakan tangan yang sebelahnya ya. Nah, jadi kalian sesuaikan dengan contohnya ini ya cuy. Dan pastinya yang harus kalian ingat juga, data di KTP yang kalian pegang ini sama wajah kalian itu nggak boleh blur ataupun nggak boleh blur salah satunya ya. Harus dua-duanya itu jelas dan jernih ya. Karena rata-rata orang itu fokusnya hanya di wajah mereka saja, tetapi yang mereka lupakan itu di bagian data KTP ini ya. Nah, itu jangan sampai juga blur ataupun nggak jelas ya, karena sistemnya nanti akan nggak bisa mengenali ya. Nah, nanti kalian tinggal tekan oke saja. Kemudian untuk informasi pekerjaan seperti biasa aja, masukkan informasi pekerjaan kalian, gaji kalian berapa dan lain-lain, ataupun mungkin belum bekerja, pokoknya isikan aja, sesuaikan dengan formulir dari aplikasinya. Dan selanjutnya isi kontak darurat dan tinggal ajukan ya cuy. Untuk pengajuannya kurang lebih hampir setengah jaman ya, karena memang masih banyak orang yang mengajukan juga. Jadi ya agak sedikit lama, namun nggak masalah, pasti akan ditinjau juga ya selama kalian mengajukan di jam kerja ya. Nah, sedikit tips dari gue, jika kalian mengajukan di aplikasi ini, saran gue sih kalau ada akun lama itu gunakan aja, walaupun akunnya belum pernah meminjam, pakai aja. Entah itu mungkin umur akun kalian masih seminggu, 2 minggu, 3 minggu, yang penting bukan akun fresh banget. Namun kalau akun fresh gimana bang? Nah, kalau akun fresh saran gua angkat upgrade di dokumen aja. Mungkin kalian tambah 2 dokumen, 3 dokumen pendukung ya, misalkan nih KTP dan rekening. Nah, itu kan wajib. Untuk dokumen pendukung itu yang gua maksud adalah seperti mungkin BPJS ataupun ID card, foto tempat bekerja ataupun foto kalian sedang bekerja, foto kalian menggunakan seragam kerja dan lain-lain ya. Pokoknya banyak banget ya. Nah, kalian upgrade aja mungkin 2, 3 kalau nggak punya. Tetapi kalau nggak punya gimana bang? Ya ajuin aja, kalau memang hoki pasti kalian bakalan cair juga kok ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol 360 Kredi. Dan buat kalian yang masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.